Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauruma Ternate dari kelas 1B Prodi PG PAUD dengan mata kuliah Konsep Dasar AUD, dosen pengampun Dr. Sitawondal MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Ki Hajar Dewantara dan teori Helen Pascourt. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori Ki Hajar Dewantara. Biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Melansir laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Raden Mas Suherdi Sueningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia merupakan cucu dari Sri Paku Alam ketiga dan anak dari GPH Suenjaningrat. Terlahir sebagai bangsawan Jawa, Suherdi Suryaningrat mengenyam pendidikan Europsleger School atau ELS, Sekolah Dasar Belanda. Setelah tamat dari ELS, dia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta atau Stovia. Teori pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, teori konsep pembelajaran dan sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta karya dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada suatu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan. Perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya saja menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Mendidik atau Sang Hajar adalah seorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kiai Samar, menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini. Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan, maka guru sejatinya sebenarnya adalah berwatak pendeta juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. Semboyan dalam pendidikan yang beliau pakai adalah Tuturi Handayani. Semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya ing gresung tulada, ing madya mangan kuarsa. Tuturi Handayani hanya ungkapan Tuturi Handayani saja yang banyak dikenal dengan masyarakat umum. Dan ini secara lengkap adalah Tuturi Handayani. Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing madya mangan karsa, di tengah atau di antara murid. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan inggarsat sung telada di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Ki Hajar Dewantara juga pernah melontarkan konsep belajar 3 dinding. Yang dimaksud belajar dengan 3 dinding bukanlah belajar di kelas dengan jumlah dinding 3 buah, salah satu dari 4 sisi dinding tidak ada. Tapi konsep tersebut mencerminkan tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Belajar bukanlah sekadar teori dan praktek di sekolah, tetapi juga belajar menghadapi realitas dunia. Sekolah dan dunia menurut konsep ini berarti tidak berpisah. Dengan itu diharapkan para guru mengajarkan ilmu teori serta praktek di dunia dan juga kepada siswa jika tidak sungkan-sungkan menanyakan apa saja hal yang tidak diketahuinya tentang dunia kepada guru mereka masing-masing. Tujuan dari konsep ini agar para lulusan sekolah dapat mampu hidup dan bisa berbuat banyak setelah lulus dari sekolah. Yang kedua, pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Pandangan selanjutnya ialah pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam arti bahwa menjadi manusia yang mandiri agar tidak tergantung kepada orang lain baik lahir maupun batin. Ada beberapa falsafah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu yang pertama, segala alat usaha dan juga cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, kodratnya itu tersimpan dalam adat istiadat setiap masyarakat dengan berbagai kekhasan.
Yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai hidup tertib dan damai. Yang ketiga, adat istiadat sifatnya selalu berubah atau dinamis. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik masyarakat saat ini, prediksi kehidupan yang akan datang pada masyarakat tersebut. Yang kelima, perkembangan budaya masyarakat akan dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Hal ini terjadi karena pergaulan antar bangsa. Yang kedua yaitu model pembelajaran Helen Parkhurst. Biografi tokoh Helen Parkhurst. Dilahirkan pada tahun 1887 di Amerika pada tahun 1904. Ia menjadi guru di sebuah sekolah yang memiliki satu ruang kelas besar dengan jumlah murid 40 orang. Murid-murid di sekolah tersebut berbeda-beda tingkatan, sehingga terdapat 8 kelas yang berkumpul di dalam satu ruangan. Pengajaran kadang-kadang dilakukan secara klasikal untuk murid yang berbeda satu tingkatan kelasnya, sedangkan yang lain mengerjakan tugas secara mandiri. Dalam kondisi ini, ruangan kelas menggambarkan seperti ruangan laboratorium anak-anak, sehingga Helen Parkhurst menyebutnya sebagai laboratorium plan. Pada tahun 1913, Helen berkenalan dengan Montessori serta memperoleh berbagai penjelasan tentang sekolah Montessori. Pada tahun 1914, ia memutuskan untuk mempelajari sekolah Montessori tersebut di Italia. Setelah meletusnya Perang Dunia Pertama, Helen mengungsi ke Amerika bersama Montessori. Di Amerika, Helen menjadi guru sekaligus asisten Montessori untuk mengembangkan pendidikan di Amerika. Dan ia semakin tahu keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan Montessori. Menurut anggapannya, Montessori terlalu menekankan pengajaran individual sehingga murid-murid kurang mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi. Dengan mempertimbangkan kelemahan tersebut, maka pada tahun 1919 ia mencoba konsep pendidikannya untuk anak cacat dan sekolah menengah di kota Dalton. Keberhasilannya mengembangkan pendidikan tersebut sebagai The Dalton Plan. Pandangan dasar Helen Parkhurst tentang pendidikan adalah sebagai berikut. Pandangan dasar Helen Parkhurst tentang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pengajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Dengan demikian, seorang anak menguasai berbagai bahan pengajaran tanpa merasa terhambat oleh keunggulan dan kelemahan anak yang lain, namun tetap memberikan kemungkinan untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan mengerjakan bersama dan bekerja secara mandiri untuk tugas tertentu. Yang kedua, kegiatan pengajaran harus merupakan keterpaduan klasikal dan bentuk kegiatan individual. Yang ketiga, setiap tugas yang diberikan memberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk mengerjakannya. Namun, tertib dan terjadwal membuat target dalam pencapaian setiap tugasnya. Implikasi model pendidikan Dalton sebagai suatu model khas. Model pendidikan Dalton banyak memiliki perbedaan dengan model pendidikan Montessori. Hal ini merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi model tersebut, mengingat penciptanya intensif melihat kelebihan dan kelemahan model pendidikan Montessori. Beberapa gambaran pelaksanaan model pendidikan Dalton dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas yang luas tetapi dipergunakan untuk memberikan pengajaran klasikal. Ruangan kelas besar dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil disebut dengan ruang fak atau sestra-sestra. Ruangan klasikal dipergunakan untuk menjelaskan hal-hal umum, pengetahuan pokok yang sukar dipahami. Namun demikian, bahan tambahan dapat diberikan ke seluruh murid apabila bahan minimal benar telah dikuasai dengan tempo yang telah ditentukan. Yang keempat, murid dan tugasnya. Setiap murid akan memperoleh tugas dan penjelasan secara garis besar dalam bentuk pengajaran klasikal tentang bahan pengajaran pada suatu fak atau bidang studi. Murid bebas memilih mana yang ingin dipelajari terlebih dahulu dan bebas menentukan waktu penyelesaian serta alat-alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk mengembangkan sosiabilitas, guru memperoleh murid-murid mengerjakan tugas tertentu secara bersama-sama. Hanya saja tidak boleh mengerjakan bahan atau saling meniru satu sama lainnya.